senjata nuklir ke Iran. Trump juga mengatakan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tak tahu siapa pemimpinnya. No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon? We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being... Pemirsa, saat Presiden Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sepihak, Iran pamerkan drone Shahed 136 berwarna pink di Avaz, Iran. Drone berwarna pink ini merupakan permintaan anak perempuan di Iran. Drone Shahed 136 merupakan drone kamikaze yang dirancang untuk serangan darat jarak jauh. Drone ini mampu membawa hulu ledak 20 hingga 50 kg. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran terlihat sedang mengecat rudal balistik dengan warna biru sesuai permintaan anak-anak di Iran. Rudal ini dipersiapkan untuk kesiapan siaga Iran pada kondisi konflik yang saat ini bergejolak di Timur Tengah. Dalam kondisi gencatan senjata, militer Amerika Serikat tetap siap siaga. Tak mau kalah, Iran pamerkan rudal balistik sebagai kekuatan senjata militer mereka. Meski dalam kondisi gencatan senjata, Amerika dan Iran pamer kekuatan militer. Terbaru, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapan siaga pasukan Amerika Serikat. Sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Seolah tak mau kalah, di hadapan warganya, Iran pamerkan kekuatan senjata militernya. Iran pamerkan rudal-rudal balistik milik mereka. Pamer rudal raksasa ini seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Komando Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Iran juga tegaskan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Rudal Khorramshahr menjadi salah satu rudal andalan terbaru milik Iran. Rudal balistik tersebut mampu menghantam hingga 80 target sekaligus saat mencapai area sasaran. Rudal Khorramshahr 4 menjadi salah satu rudal yang dipamerkan ke warga Iran. Rudal Khorramshahr memiliki jangkauan hingga 2000 km dan memiliki hulu ledak hingga 1800 kg. Rudal ini dirancang dengan teknologi hypersonic untuk hindari radar dan sistem pencegat musuh seperti Arrow 3. Sementara secara desain, rudal Khorramshahr memiliki panjang 13 meter dengan diameter 1,5 meter dan berat luncur 20 ton. Adapun kelebihan rudal ini adalah berbahan bakar cair dan mampu menghantam hingga 80 target sekaligus saat mencapai area sasaran.
Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengeluarkan laporan terbarunya. Amerika Serikat diduga kekurangan stok amunisi akibat konflik dengan Iran. Selama perang dengan Iran, Amerika Serikat menggunakan 7 amunisi secara intensif. 4 diantaranya diduga hanya tersisa kurang dari setengah persediaan dari sebelum perang. Di antaranya rudal balistik, dan pada tahun 2026 sebelum perang, Amerika memiliki 90 stok yang digunakan 45% untuk perang dengan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika memiliki 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, Amerika diperkirakan memiliki 360 sistem pertahanan rudal balistik. Selama perang dengan Iran digunakan lebih dari 50%. Untuk mengembalikan persediaan ke tingkat yang sama seperti saat sebelum perang, Amerika Serikat butuh waktu 1 hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan juga akan mempengaruhi pasokan rudal Patriot, sistem pertahanan rudal balistik ke negara sekutu Amerika, salah satunya Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah memberitahu Israel masa berlaku gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada hari Minggu. Dikutip dari media sosial X, akun Anadolu Agency, pejabat Amerika Serikat telah memberitahukan Israel bahwa gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada Minggu 26 April 2026. Anadolu Agency mendapat info tersebut dari media Israel. Pejabat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati melihat Amerika Serikat terus menekan Iran, sementara Iran berupaya pertahankan kekuasaannya di Selat Hormuz. Baik kedua belah pihak maupun Amerika maupun Iran, Israel juga itu melakukan hal ini. Jadi ini memang kita harus secara teliti dan waspada dalam melihat perkembangan yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada nampak sekali bahwa Amerika melakukan perang kognitif dengan melakukan tekanan-tekanan psikologis kepada Iran. Sementara Iran pun juga memainkan perannya supaya Iran dan sekutunya serta proksinya itu dapat mempertahankan kekuasaannya terhadap Selat Hormuz. Nah, di sini kita harus melihat bahwa alasan dari Amerika, dari Donald Trump sendiri adalah perpanjangan ini dilakukan untuk memberi waktu bagi Teheran guna menyusun proposal negosiasi, menyusul mediasi melibatkan Pakistan gitu. Dan Pakistan sendiri sudah melakukan dialog-dialog dengan berbagai macam pihak sehingga diharapkan pihak Pakistan itu juga berperan aktif di dalam proses ini. Nah, kita kan tahu ya bahwa di dalam komunikasi politik itu seperti Erving Goffman mengatakan ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang. Yang kita lihat melulu itu hanya panggung depan, perang misil, perang drone dan lain sebagainya. Tetapi lupa bahwa ada panggung belakang yang bisa saja dimainkan oleh kedua belah pihak.
baik Amerika, Israel maupun Iran, bahkan Pakistan, juga negara-negara lain yang punya kepentingan seperti halnya Rusia dan China. Itu juga harus menjadi satu atensi kita, bahwa adanya sikap Iran seperti sekarang ini atas pengaruh siapa? Apakah pengaruh dari proksi, pengaruh dari sekutu, juga pihak Amerika maupun Israel. Itu ya kita harus lihat bahwa memang Amerika ini punya bargaining position, bahwa tidak mau kepentingan mereka di kawasan Timur Tengah ini menjadi satu hal yang dalam perkembangannya tidak bermanfaat begitu. Ini kan kita harus melihat juga ya, bahwa pihak Iran dan sekutunya tentu secara geoekonomi ingin bahwa Timur Tengah ini memiliki satu positioning yang semakin baik apabila bisa menaikkan image mereka sebagai negara yang menang perang. Kalau kita lihat kan pihak Iran ini ingin bahwa pengaturan Selat Hormuz itu tetap ada di tangan Iran dan Oman serta para proksi. Jadi dalam ke depan nanti, kalau mereka saling bertahan, tentu tidak ada kesepakatan apapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tak akan menggunakan senjata nuklir ke Iran. Trump juga mengatakan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tak tahu siapa pemimpinnya. No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon? We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.